Selamat datang di Kata Suara on Serangga Sound Channel. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan novel Seudino by Simpernan part ke-11, bagian Sedoso. Keesokan siang, mobil hitam datang ke gubuk. Sugi keluar lalu membantu mengangkat tubuh Dila yang diikat. Tidak ada percakapan yang terjadi. Dini dan Sri ikut masuk dengan cepat, kemudian mobil melaju. Sesekali Sugi mencuri pandang kepada Dini dan Sri, seolah mengecek apakah ada yang menjadi gila setelah rentetan kejadian yang didengarnya dari Mbah Tamin. "Kita ke sana, Mbah?" tanya Sugi di tengah perjalanan. "Ya, kita ke sana, Ki, ke rumah Joglo tempat Dela dilahirkan." Sri hanya mendengar tanpa berkomentar apapun lagi. Ia terlalu lelah dengan semua ini. Mereka telah meninggalkan rumah yang sekaligus menjadi tempat Erna dikuburkan. Hutan itu tidak akan pernah Sri lupakan seumur hidup. Perasaan berdosa akan terus menghantui selamanya. Setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di rumah yang dimaksud Mbah Tamin. Sri melihat sekeliling. Belum pernah ia melihat rumah seperti ini. Rumah Jawa kuno yang memiliki halaman yang luas. Selain itu, temboknya kuat meski dari kayu. Tiangnya kokoh terbuat dari kayu jati pilihan. "Apa yang terjadi di rumah itu sudah terjadi," kata Mbah Tamin mendekati Sri. "Sekarang fokuskan lagi dirimu untuk menjalankan perintahku." Sri mengangguk. Meski kalimat Mbah Tamin terdengar ramah, tapi tetap saja Sri tidak akan pernah melupakan apa yang sudah ia perbuat. Ia sudah membunuh dan dosa itu tidak akan pernah bisa ia tebus sampai ke alam kubur. Sugi melangkah keluar. Ia membuka pintu mobil tempat Dila diikat. Perlahan-lahan dibantu Mbah Tamin, Sugi membuka ikatan tali itu, membiarkan Dela turun dari mobil dan melihat rumah ini. "Selamat datang di rumah, Nduk," kata Mbah Tamin seraya tersenyum. Dela menatap ke sana kesini seakan sedang mengumpulkan ingatannya akan rumah ini. Ia sangat mengenal rumah ini, tapi kejadian yang sudah menimpanya memberikan efek mimpi buruk tersendiri. Hal itu membuat Dela tidak dapat tersenyum meski sekarang ia sudah terbangun dari tidurnya. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa menyengat. Meski begitu, Dela masih mampu menahan. Ia sudah tidak sanggup tinggal di sana, tinggal di dalam dekapan seorang yang sangat ingin melihatnya mati bersama keluarganya. "Ikut aku, Nduk. Kamu ceritakan semua. Mungkin ada yang bisa saya gali dari informasi itu," kata Mbah Tamin sebelum menuntun gadis itu masuk ke dalam rumah Joglo. Dini dan Sri masih menatap rumah, mengamati setiap sudut. Banyak pepohonan di sana-sini, tetapi tidak sebanyak pepohonan di dalam hutan. Di sini jauh lebih terang, dan tentu saja tidak lebih sunyi dari hutan terkutuk itu. Ini adalah rumah Joglo, kediaman tersembunyi yang dimiliki keluarga Atmojo. Dini bercerita, "Aku jarang kesini, Sri, tapi semua orang yang bekerja untuk Atmojo sudah tahu rumah ini karena bangunannya yang memang dibikin dengan gaya kuno. Lebih adem kan?" Sri tidak menjawab. Ia memilih diam. "Ya sudah, aku pergi dulu ya. Ada yang mau aku kerjakan. Ingat apa kata Mbah Tamin tadi? Yang sudah terjadi biarkan terjadi. Kamu tidak pantas menyalahkan dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, Dini melangkah pergi meninggalkan Sri seorang diri. Sri duduk di salah satu paviliun, memandang pepohonan rindang di sekelilingnya. Tak beberapa lama terdengar seseorang berkata, "Saya boleh duduk, Mbak?" Sri menoleh dan mendapati Sugi tengah menatapnya sembari tersenyum. Sri tidak menjawab pertanyaan Sugi. Lelaki kurus berkulit kuning itu langsung duduk tanpa menunggu Sri menjawabnya. "Saya turut berduka atas apa yang terjadi, Mbak," katanya. "Memang masnya tahu apa yang sudah terjadi?" Sri mencibir menatap Sugi. Matanya masih tidak dapat memaafkan karena Sugi sama sekali tidak memberitahu saat pertama mengantarkan mereka semua, sebelum semua insiden ini terjadi. "Sebenarnya malam saat mengantarkan kalian, saya sudah merasa aneh. Tapi maaf, saya hanya sopir. Saya sudah diwanti untuk tidak mengatakannya," sahut Sugi. "Sudah terjadi, Mas. Nggak ada yang perlu dimaafkan," ucap Sri. Ia lantas berdiri. "Mbak," panggil Sugi ketika Sri berniat untuk pergi.
Apakah Erna mengatakan sesuatu kepada Anda? Sesuatu seperti dendam? Ya, dia mengatakan sebuah dendam antar keluarga. Memangnya kenapa ya? Tanya Sri. Wajah Sugi tampak berubah. Ekspresinya ganjil, lebih terlihat seperti orang bingung. Nggak apa-apa mbak, kata Sugi. Ya sudah, monggo mbak kalau mau pergi. Sri meninggalkan Sugi sendirian di pavilion. Ia menoleh untuk menatap lelaki itu untuk kali terakhir. Ekspresinya seolah mengisyaratkan kepadanya masih ada yang belum Sri tahu. Sri lantas mengingat kejadian malam itu. Erna kesurupan saat ia berniat menguburkannya. Ada yang aneh dengan Erna. Sri merasakannya. Apa maksud ucapannya? Benarkah itu iblis yang merasuki Dela? Sepertinya bukan. Lantas siapa dia? Apa maksudnya mengatakan itu? Sri mencoba mengingat apa yang Erna ucapkan malam itu. Sesuatu, sebuah detail penting yang harus Sri tahu. Sri tiba-tiba terpikir, mungkinkah sosok di dalam tubuh Erna adalah dia? Sri kemudian mencari kebenaran dan keberadaan Dini. Ia melihat perempuan itu tengah berada di dapur. Sri mendekatinya lantas menariknya ke pojok. Jujur saja, kamu sudah tahu kan keterlibatan Erna dengan dia? Dini melihat Sri aneh. Aku tidak tahu Sri. Namun Sri merasa yakin Dini masih menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang luput dari perhatian Sri sejak awal. Kamu pernah bilang sesuatu tentang kedatangannya bukan? Siapa dia? Dini tercekat, tidak dapat menjawab. Ia menatap Sri, memohon agar tidak membahas itu. Namun Sri sudah berada di ujung emosinya. Ia tidak sanggup lagi melakukan ini semua. Beban yang Sri tanggung sudah lebih dari cukup. Sekarang Sri harus tahu semua yang terjadi pada Dela, pada Atmojo, dan pada dirinya sendiri tentang semua ini. Bukankah aku sudah pernah bilang, Dok? Namanya adalah Kuncoro, jawab Mbah Tamin. Sri menoleh melihat Mbah Tamin yang berdiri di belakang, menatap mereka berdua. Ikut aku, kata Mbah Tamin. Sri mengikuti. Ia menatap Dini yang membuang muka. Namanya adalah Sabdo Kuncoro. Ya, dialah yang membuat semua ini terjadi. Dialah muara yang saat ini sedang kami cari. Muara? Betul. Muara takdir di mana kita semua sedang menuju ke sana. Dan bila kita menemukannya, maka kita semua bisa mengakhiri ini semua. Saya tidak mengerti satupun dari apa yang Mbak jelaskan. Begini, santet yang mendiami tubuh Dela akan mencapai titik puncak pada esok hari. Esok akan menjadi hari terakhirnya, yaitu hari ke-1000. Pada hari itu, Dela akan mendapati iblis yang mendekam dalam tubuhnya meronta keluar karena balik datang menjemputnya. Ya, coba Tamin. Kedatangannya akan mengakhiri semuanya. Kedatangan Sang Abdi Angkoronyowo, Bonorogo. Bonorogo? Siapa Bonorogo, Mbah? Tanya Sri. Dialah yang menjadi pasangan Sengar Turih, iblis yang saat ini mendekam dalam tubuh Dela. Sri menatap Mbah Tamin. Ia duduk di sebuah kursi, menyesap rokok sembari menatap Dela yang tengah duduk melihat langit. Apa kamu ingat boneka yang pernah saya tunjukkan saat menyekap Erna? Ingat Mbah, kata Sri. Boneka itu adalah media untuk mengirimkan santet. Kami biasa menyebutnya pasak jagor. Boneka kayu yang diisi oleh sesuatu dan kemudian dililit dengan media rambut sebagai pengikat antara pengirim dan penerima. Sesungguhnya ada satu hal yang tidak kami beritahukan kepada kalian semua, bahwa sesungguhnya Dela pernah membuka 1 dari 3 boneka. Mbah Tamin menatap Sri. Boneka itu memang sengaja dibuat 3 dan memang harus 3. Ketika seseorang membuka 1 boneka ini, maka dia yang membukanya secara tidak langsung terikat dalam sebuah kontrak gaib antara dia dan si pengirim. Terjadi sebuah ikatan benang tipis yang bahkan aku tak dapat melihatnya. Lalu apa yang membuat Dela seperti itu, Mbah? Tanya Sri. Boneka itu adalah awal dan akhir dari santet yang dikirim, bukan untuk Dela saja, tetapi untuk seluruh keluarga anggota Atmojo. Sri tercekat. Ia baru mendengar fakta ini.
Aku sudah mengamankan boneka itu dengan rambut Erna. Tapi karena gadis itu sudah mati, aku sudah mengamankan boneka itu dengan rambut Erna. Tapi karena gadis itu sudah mati, aku tidak membutuhkannya lagi. Membutuhkannya? Istri tercekat. Ia melihat Dini dari jauh. Sepertinya kamu sudah tahu, ucap Mbah Tamin tersenyum. Benar sekali. Aku butuh kalian untuk menahan kuasa gaib yang dikirimkan oleh Sabdo dengan melilitkan rambut kalian dengan dia, karena sebenarnya weton kalian sama dengan weton Sabdo Kuncoro. Apakah Mbah menggunakan rambut Dini untuk menggantikannya dengan rambut Erna? Tanya Sri. Benar, Dok. Boneka kedua saat ini terikat dengan Dini. Sekarang hanya tinggal satu boneka lagi, dan boneka itu untuk dirimu. Mbah Tamin menatap Sri tajam, lalu beralih menatap Dela yang tengah berjemur merasakan hangatnya matahari. Sri terdiam menatap orang tua itu. Tak disangka ia bisa tega melakukan ini tanpa mengatakan kepadanya tentang tujuannya. Apakah Dini tahu apa yang Mbah lakukan? Mbah Tamin berdiri, masih menatap Dela. Bukankah sudah pernah aku bilang, tak seharusnya kalian tahu lebih banyak dari ini. Ketidaktahuan kalian adalah sebuah anugerah. Dok, mungkin aku tidak pernah memohon kepada siapapun, tapi kali ini izinkan aku memohon kepadamu. Dela sudah lama menderita. Lihatlah dia sekarang. Apakah kamu tidak merasa kasihan kepadanya? Entah apa yang Karso janjikan, tetapi secara pribadi aku memohon padamu, tunaikanlah tugasmu hingga semua ini selesai, ucap Mbah Tamin. Mata Sri kini beralih melihat Dela. Apa yang dikatakan Mbah Tamin benar adanya. Sri tidak dapat membayangkan bagaimana rasanya tertidur dalam waktu yang begitu lama. Sri kemudian tersadar, Dela tengah menatapnya. Dia tersenyum. Gadis itu benar-benar cantik saat ia tersenyum. Apa yang terjadi bila rambut dalam boneka itu terlilit rambut kami, Mbah? Tanya Sri. Artinya syarat Saudino sudah terpenuhi. Dela tak hanya harus menanggungnya sendiri. Kalian akan berbagi rasa sakit satu sama lain. Selain itu, karena garis weton kalian sama dengan Sabdo Atmojo, ia juga akan merasakan efek yang menyakitkan dari santet yang ia kirim. Mbah Tamin diam sebelum menoleh menatap Sri. Terpaksa Sabdo tidak bisa lagi mengirimkan santetnya kecuali menunggu kontrak Saudino berakhir dan mulai menghabisi semua yang terlibat dalam lingkaran Atmojo, termasuk aku dan kalian. Ngerti, Dok? Sri tidak dapat berkomentar. Ia hanya bisa membayangkan bila itu terjadi pastilah membuat nyawanya Sri sendiri terancam. Setelah berbagai peristiwa yang sudah ia alami secara langsung, kini ia bersimpati pada Dela. Muncul keinginan Sri untuk menolongnya, bukan lagi karena uang, tapi sepenuhnya karena Sri ingin menyelamatkannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolongnya? Itu yang dipikirkan oleh Sri. Esok adalah malam kawuh santet Saudino, malam penebusan nyawa Dela. Sri berdiri. Ia merasa merinding mendengar kalimat itu. Tetapi lagi-lagi Sri terbayang apa yang akan terjadi bila ia tidak melakukannya. Dela bisa mati, dan bila Sri melakukan seperti apa yang Mbah Tamin katakan, apakah dirinya masih bisa hidup? Sri menatap gadis itu lagi. Ia melambai kepadanya, dan untuk kali pertama Sri akhirnya mengatakannya kepada Mbah Tamin. Saya mau, Mbah, saya mau menggadaikan nyawa saya.